Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Pak R ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Pak R sangat berharap kabar kamu semua di rumah baik-baik saja hari ini ya. Nah, hari ini kita mau berdevosi. Anak-anak akan dengarkan devosi bersama dengan Pak R hari ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan Pak R akan cerita hari ini kepada kita. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang tutup matanya, lipat tangannya. Nah, Pak R akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak sudah bisa bangun hari ini dan sudah bisa beraktivitas hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan devosi. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami dengar hari ini, dan supaya Tuhan firman yang kami dengar itu bisa bertumbuh dalam hati kami, dan kami akan melakukannya ketika kami sudah besar nanti ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini itu Pak R tuh mau cerita ya tentang cerita firman Tuhan, tetapi Pak R akan lanjutkan ya cerita dari sebelumnya. Ya, cerita dari sebelumnya itu apa anak-anak? Jadi cerita yang sudah Ibu Tina ceritakan kemarin ya tentang Tuhan Yesus tuh ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan murid-muridnya, apa yang dilakukan murid-muridnya? Coba, ada yang bisa menebak kok? Nah, yang dilakukan oleh murid-muridnya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka pikir Tuhan Yesus yang bangkit itu adalah hantu. Makanya Tuhan Yesus sangat sedih sama mereka. Sampai-sampai Tuhan Yesus minta makanan. Murid-murid, ada makanan kosong deh. Biar dia buktikan kalau saya ini Tuhan Yesus yang bangkit. Saya makan. Nah, jadi perasaan Tuhan Yesus ketika bertemu dengan murid-murid, ketika mereka tidak percaya, Tuhan Yesus sangat sedih. Nah, jadi tapi pagi hari ini Pak akan lanjut cerita ketika Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dengan murid-murid. Nah, Tuhan Yesus kasih ingat, dia punya kata-kata yang pernah dia ucapkan kepada murid-murid sebelum dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Ya, Tuhan Yesus kasih ingat kembali omongannya, perkataan-perkataannya yang sudah pernah ia ucapkan, katakan kepada murid-muridnya dulu. Apa saja percakapannya? Nah, dia bilang ke murid-muridnya, murid-murid, kamu harus percaya ya, saya memang adalah Mesias, ya, anak Allah. Tapi saya datang di dunia ini bukan untuk senang-senang. Tuhan Yesus datang untuk senang-senang ya, diketemu ke bumi, sonde. Tapi Tuhan Yesus datang buat apa? Buat menderita. Dia akan menderita. Ya, menderita sama siapa? Sama kita. Kenapa dia menderita? Karena dosa-dosa kita, anak-anak ya. Tuhan Yesus menderita karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus itu rela disalibkan. Ya, makanya dia kasih ingat-ingat dulu. Murid-murid, kamu masih ingat pesan deh? Bipung perkataan tuh ada dengan kamu dulu. Dia pernah ngomong dengan kamu kalau Beb akan disalibkan, itu Beb harus disalib. Karena kalau Beb tidak disalib, kamu pun dosa-dosa sudah akan ditebus. Dan Tuhan Allah di surga sudah akan memberikan maaf bagimu karena kamu orang berdosa. Jadi dia kasih ingat itu. Karena murid-murid sudah percaya dengan dia. Ya, dengan omongannya dia sudah percaya dengan apa yang diomongkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi dia kasih ingat kembali. Ketika dia bersama-sama dengan mereka, dia cerita semuanya, ya. Ketika dia sudah bangkit di situ. Kasih ingat kalau memang Tuhan Yesus harus mati ya untuk dosa-dosa kita. Selanjutnya Tuhan Yesus mau cerita, mau kasih tahu, mau ngomong apa lagi dengan mereka waktu dia sudah bangkit.
dia sudah bersama-sama dengan murid-muridnya di situ. Dia kasih ingat kembali lagi, kalau setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, Tuhan Yesus harus bangkit. Karena kenapa? Karena dia adalah Raja kita. Setelah dia tebus dosa-dosa kita, dia yang akan melindungi kita, menolong kita, dan dia akan menjadi Raja atas kita nantinya. Makanya Tuhan Yesus harus bangkit. Ya. Tapi setelah dia bangkit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hal kesedihan anak-anak. Murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia, so dia percaya dengan dia. Jadi dia, Tuhan Yesus punya hati pasti sangat sedih sekali. Ya. Nah, setelah dia menjelaskan itu kepada murid-muridnya, baru murid-murid mengerti. Oh iya, katong salah ya. Katong harusnya percaya sama Tuhan Yesus karena dia pernah omong. Karena dia pernah omong bahwa dia akan bangkit, dia akan disalib, dan hari ini dia sudah bangkit. Dia sudah tunjukkan dirinya kepada kita. Tapi setelah dia sudah omong banyak sama murid-muridnya, ya meyakinkan mereka, akhirnya murid-muridnya menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Ya, mereka percaya kalau itu Tuhan Yesus. Karena tadi dia sudah buktikan, dia makan bersama, dia minta makanan sama murid-murid, dan dia omong langsung juga dengan murid-murid. Akhirnya juga murid-murid menjadi percaya. Ya. Nah, setelah menjadi percaya, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid. Pesannya apa? Murid-murid jangan senang dulu. Ya. Setelah ini, saya tidak akan bersama-sama dengan kamu lagi. Saya akan naik ke surga. Saya akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga. Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus punya pesan. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, saya akan naik, tetapi saya akan berikan kamu apa? Nah, Tuhan Yesus akan berikan murid-murid apa ya? Sebagai penolong kepada murid-murid, karena Tuhan Yesus sudah bangkit ke surga. Jadi Tuhan Yesus kasih Roh Kudus. Nah, dia bilang, saya akan kasih kamu Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kamu nantinya untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan saya suruh, ya, yang akan saya minta ketika kamu melayani sebagai orang-orang yang percaya kepada aku. Oke, jadi dari cerita Pak R hari ini kita belajar apa ya? Kita belajar bahwa ya pertama kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Apa yang dia omongkan jangan seperti murid-murid. Ya. Kedua, Tuhan Yesus kasih apa kepada murid-murid dan kepada kita semua ketika dia naik kepada Bapa di surga. Dia kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus buat apa? Buat menolong kita untuk apa ya? Untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi anak-anak, demikian saja untuk devosi kita hari ini. Sekarang kita mau tutup dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Apa yang akan kita Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar devosi tentang perkataan Tuhan Yesus ketika masih bersama-sama dengan murid-murid. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dengan dengaran akan perintah Tuhan Yesus dan kami juga akan percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan berkati kami hari ini supaya kami dapat belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah semuanya, selamat semangat ya.